Pernahkah Anda tiba-tiba merasakan leher bagian belakang kencang dan berat seolah ada beban menekan di sana? Atau jempol kaki Anda terasa sakit luar biasa seperti ditusuk jarum panas saat melangkah? Kita sering menganggapnya hanya pegal biasa atau kecapean. Kita pikir nanti juga hilang kalau diolesi minyak hangat. Tapi hari ini, saya ingin Anda berhenti berpikir seperti itu. Gejala yang Anda anggap sepele itu bisa jadi adalah alarm darurat dari tubuh Anda. Sebuah peringatan bahwa ada dua masalah serius yang sedang menggerogoti kesehatan Anda. Dua masalah itu adalah kolesterol tinggi dan asam urat. Hari ini, kita akan bongkar tuntas siapa kedua musuh ini, bagaimana mereka menyerang, dan yang paling penting, saya akan tunjukkan sebuah ramuan ajaib dari 3 bahan dapur sederhana yang kekuatannya sudah terbukti melawan mereka. Mari kita mulai. 1. Kolesterol, si pembunuh senyap. Musuh pertama kita adalah kolesterol tinggi, sang pembunuh senyap. Coba bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air di rumah Anda. Agar air mengalir lancar, pipa harus bersih. Kolesterol jahat atau yang disebut LDL itu seperti kerak, lemak, dan lumpur. Lumpur ini datang dari makanan favorit kita. Gorengan renyah, sate kambing berlemak, jeroan, makanan bersantan kental. Semua itu jika berlebihan akan menghasilkan lumpur kolesterol jahat di dalam pipa darah Anda. Sedikit demi sedikit, lumpur itu menempel di dinding pipa, membuat pipa semakin sempit. Apa akibatnya jika pipa menyempit? Jantung Anda sebagai pompa air harus bekerja ekstra keras memompa darah melewati celah yang sempit. Inilah kenapa tekanan darah Anda bisa mulai naik. Inilah kenapa Anda cepat lelah karena organ tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup. Leher Anda kaku dan berat, kepala sering pusing, tangan dan kaki gampang kesemutan. Itu bukan tanda penuaan normal. Itu adalah jeritan minta tolong dari tubuh Anda. Yang paling menakutkan dari kolesterol adalah ia bekerja dalam diam. Dia tidak menimbulkan rasa sakit yang hebat di awal. Dia terus menumpuk sampai suatu saat tumpukan lumpur itu terlalu tebal atau pecah. Jika sumbatan total terjadi di pipa menuju jantung, itulah serangan jantung. Jika sumbatan terjadi di pipa menuju otak, itulah stroke. Semuanya terjadi tiba-tiba tanpa peringatan jelas. Kemarin Anda masih tertawa, hari ini mungkin sudah terbaring tak berdaya. Inilah mengapa kolesterol disebut pembunuh senyap. 2. Asam urat, si pembunuh berisik. Sekarang mari kita kenalan dengan temannya, si pembunuh yang lebih berisik, yaitu asam urat. Kalau kolesterol itu lumpur lemak, asam urat itu ibarat pecahan kaca atau kristal tajam seperti jarum. Asam urat adalah produk sisa dari zat bernama purin. Purin ini ada di makanan lezat seperti jeroan, daging merah, makanan laut tertentu, dan emping. Ginjal kita bertugas sebagai tukang bersih-bersih untuk membuang sisa purin ini, tapi ada 2 masalah. Pertama, kita makan makanan tinggi purin terlalu banyak, membuat ginjal kewalahan. Kedua, fungsi ginjal kita mungkin menurun. Lalu, kemana sisa asam urat yang tidak terbuang? Dia mengendap dalam darah. Ketika kadarnya terlalu tinggi, dia berubah menjadi kristal tajam. Kristal ini paling suka berkumpul di sendi, terutama di jempol kaki yang suhunya lebih dingin. Bayangkan ada ribuan jarum mikroskopis menusuk bagian dalam sendi Anda dari segala arah. Itu adalah rasa sakit serangan asam urat atau gout. Sendi menjadi merah, bengkak, terasa panas, dan sakitnya luar biasa. Jika ini terus terjadi, kristal bisa menumpuk dan membentuk benjolan keras yang disebut tofi. Bahkan yang lebih parah, kristal ini bisa mengendap di ginjal, membentuk batu ginjal yang merusak fungsi ginjal secara permanen. Jadi kolesterol menyerang jantung dan otak Anda secara diam-diam. Asam urat menyiksa sendi dan ginjal Anda dengan rasa sakit yang hebat. Mereka adalah duo maut yang harus kita lawan bersama. Tentu ada obat dari dokter, dan itu sangat penting. Jika Anda sudah didiagnosis, jangan pernah hentikan obat Anda tanpa konsultasi. Tapi selain obat, bukankah lebih baik jika kita membantu tubuh kita sendiri dengan kekuatan alami? Disinilah letak keajaiban yang akan saya bagikan, sebuah ramuan sederhana dari dapur yang bisa membantu membersihkan pipa darah Anda dan menyapu kristal asam urat dari tubuh. Apa saja 3 bahan ajaib itu? 1. Daun salam, si sabun pembersih. Bahan pertama adalah daun salam. Jangan remehkan daun ini. Di dalamnya terkandung senyawa seperti flavonoid,
Anggap saja flavonoid ini seperti sabun pembersih alami untuk pembuluh darah. Dia membantu mencegah kolesterol jahat menjadi lengket dan menempel di dinding pembuluh darah. Untuk asam urat, daun salam membantu ginjar bekerja lebih giat. Dia merangsang pembuangan sisa kristal asam urat melalui air seni. Daun salam ini seperti seorang mandor yang menyemangati ginjal untuk membersihkan sampah lebih cepat. 2. Serai, si pemadam kebakaran. Bahan kedua adalah serai. Serai adalah seorang pemadam kebakaran alami karena sifat utamanya adalah anti peradangan atau anti-inflamasi. Rasa sakit, bengkak, dan panas pada sendi akibat asam urat adalah proses peradangan. Serai bekerja menenangkan peradangan itu, mendinginkan sendi yang terbakar, dan meredakan rasa sakit. Untuk kolesterol, beberapa penelitian menunjukkan serai membantu mengurangi penyerapan kolesterol dari usus, menghadangnya di pintu gerbang. 3. Jahe, si mekanik dan penghangat serba bisa. Bahan ketiga adalah jahe. Jahe adalah seorang mekanik dan penghangat serba bisa. Di dalam jahe ada senyawa super bernama gingerol, antiinflamasi yang sangat kuat, bekerja memperbaiki kerusakan dan memastikan peradangan tidak menyala kembali. Untuk kolesterol, jahe bekerja cerdas. Dia membantu tubuh mengubah kolesterol menjadi asam empedu yang berguna untuk pencernaan. Ini seperti mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, efek hangat dari jahe membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Bayangkan kekuatan ketiganya saat disatukan. Daun salam, si pembersih, serai, si pemadam kebakaran, jahe, si mekanik. Mereka adalah tim impian dari dapur Anda. Sekarang, bagaimana cara membuat rebusan ajaib ini? Bahan: 10 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas jahe seukuran ibu jari yang sudah digeprek. Cara membuat: masukkan semua bahan ke dalam panci. Tuangkan sekitar 4 gelas air bersih. Rebus sampai mendidih, lalu kecilkan api. Biarkan terus merebus sampai airnya menyusut dan tersisa kira-kira 2 gelas saja. Saring air rebusan tersebut ke dalam gelas. Waktu minum: minumlah ramuan ini 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Terbaik diminum pagi hari saat perut kosong sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Rebusan ini adalah senjata bantuan. Dia bukan pil ajaib yang bisa menghapus semua dosa pola makan Anda. Mengandalkan rebusan ini saja sambil terus makan sembarangan adalah sia-sia. Rebusan ini akan bekerja 1000 kali lebih efektif jika Anda juga mengubah gaya hidup Anda. Kurangi musuh, batasi gorengan, jeroan, makanan bersantan, dan emping. Wajib air putih, minum minimal 8 gelas per hari. Air putih adalah pembilas alami terbaik, terutama untuk asam urat. Bergerak, cukup jalan pagi santai 30 menit setiap hari. Jika Anda sedang dalam pengobatan dokter, jangan hentikan obat Anda. Konsultasikan dulu dengan dokter Anda jika ingin mengonsumsi ramuan herbal ini secara rutin. Bagi ibu hamil atau menyusui, sebaiknya hindari dulu. Kesehatan Anda adalah investasi paling berharga, lebih mahal dari apapun. Jangan tunggu sampai Anda divonis atau merasakan sakit yang tak tertahankan. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dan pencegahan itu bisa dimulai hari ini, sekarang juga, dari dapur Anda sendiri. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini bisa membuka mata Anda dan mendorong Anda untuk bertindak. Langkah pertama apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki gaya hidup Anda? Mari kita saling menyemangati di kolom komentar nantinya. Terima kasih.